Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana penggunaan Sispena 2.0 atau Sispena 2020 untuk usernya adalah sekolah madrasah. Ini adalah halaman awal untuk Sispena yang dapat diakses oleh sekolah, yaitu dengan adresnya adalah bansm.kemendikbud.go.id/sispena 2020/login. Untuk sekolah madrasah yang akan mengakses halaman ini, maka username yang dipakai adalah NPSN sekolahnya. Pada default pertama biasanya passwordnya pun sama, namun untuk keamanan biasanya sebaiknya untuk kemudian harus diganti sesuai dengan kerahasiaan sekolah itu dapat terjaga. Kalau kita sign in, maka nanti akan masuk kepada halaman ini. Ini ada proses atau timeline atau lini masa dari proses akreditasi, dan nanti dari mulai bagaimana indikator pemenuhan mutlak dan indikator pemenuhan relatif ini harus diisi, dan seterusnya sampai nanti kalau sudah selesai, nanti sekolah atau madrasah dapat mendownload sertifikat akreditasinya. Bapak Ibu sekalian, sebagai tanda bahwa proses sudah berjalan, maka bulatan ini akan berubah menjadi berwarna biru. Jadi kalau menemukan tanda seperti ini, bulatannya biru berarti proses itu sudah dilalui. Nah, untuk menu sekolah, kalau kita lihat di pojok kanan atas, ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama profile, terus ganti foto, ini ganti password, dan logout. Profile ini akan berisi data-data terkait dengan sekolah, dan sekolah dapat melakukan edit ataupun perubahan yang perlu atau disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kemudian, kalau opsi ganti foto, berarti sekolah dapat mengganti gambar atau profile picture yang akan dipakai oleh sekolah, bisa berupa logo sekolah, ataupun gedung sekolah, ataupun pelang sekolah, sehingga dapat mencirikan itulah identitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk ganti password, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau pertama sekali mendapat password sesuai dengan NPSN, pada tahap selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa menggantinya sesuai dengan keinginan sekolah. Kemudian kalau kita lihat sekarang dari menu yang ada di kiri ini ada dashboard, berarti seperti tadi ya. Jadi kalau di dashboard ini adalah berisi tentang lini masa, kemudian ada data isian akreditasi atau dia, dan nanti ada paduan. Kalau paduan ini sebenarnya adalah berisi tentang ketentuan ataupun dokumen untuk pengisian Sispena untuk sekolah ini. Ini error, berarti ada link yang secara teknis tidak bisa diakses saat ini. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat ke data isian akreditasi atau dia, maka seperti biasa akan mendapatkan data nomor NPSN, nama sekolah, jenjang dokumen sekolah, IPM, IPR, dia, kartu kendali, dan seterusnya. Ini berarti kalau sudah ada lebih dari satu, berarti sekolah ini sudah melakukan proses pengisian dia ini lebih dari satu kali. Terkait dengan akreditasi, maka kewajiban pertama sekolah itu harus mengisi dokumen sekolah ini. Dokumen sekolah ini terdiri dari dokumen-dokumen yang harus diupload oleh sekolah. Ini ada nomor dokumennya, kemudian ada butir. Jadi butir berapa saja yang terkait dengan dokumen yang akan diupload oleh sekolah. Misal tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi antara lain sistem poin dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan butir 1 dan butir 3 di IASP. Kalau kita lihat ini ada status unggahan sudah terunggah, berarti filenya sudah ada dan bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah file yang sudah diunggah oleh pihak sekolah. Kalau belum terunggah, berarti statusnya ini tidak akan ada file yang ada di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan memilih di kolom aksi ini ada choose file. Choose file ini juga bisa dipergunakan untuk mengganti dokumen apabila dianggap dokumen sebelumnya yang sudah diunggah tidak tepat. Setelah ini kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal lihat di folder mana file yang akan diupload yang akan menjadi dokumen yang akan diunggah di sistem ini. Untuk dokumen yang bisa diupload di sini ada beberapa ketentuan, yaitu besar file unggahan itu maksimal 2 MB, kemudian jenisnya ada PDF, JPG, PNG, GIF, MP4, ini AVI, ini adalah kedua ini untuk video, kemudian ada MP3 dan WAV juga, ini adalah untuk file yang sifatnya voice ataupun suara. Jadi dokumen sekolah ini harus Bapak Ibu sekalian input sesuai dengan ketentuan, yaitu seluruh dokumen yang diperlukan dalam penilaian akreditasi dengan menggunakan IASP 2020. Selanjutnya, ini ada menu IPM. Ini adalah menu indeks pemenuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh sekolah. Kalau ada misi seperti ini, berarti datanya belum ditarik. Jadi harus kita tarik, dan nanti akan kita lihat, maka akan diperoleh data seperti ini. Ada SK izin operasional, apakah sekolah madrasah sudah pernah meluluskan siswa atau belum, kemudian alokasi waktu sesuai kurikulum nasional atau tidak, kemudian pemberlakuan MAPEL sesuai kurikulum nasional atau tidak. Kemudian juga di sini ada dituliskan jumlah rombelnya berapa, dan rincian jumlah siswa menurut jenis kelamin, dan menurut tingkatannya. Kemudian ini akan terlihat juga di sininya adalah update terakhirnya kapan. Data untuk IPM ini adalah ditarik dari Dapodik, dari EMIS, ataupun dari aplikasi lainnya yang merupakan atau yang pengisiannya sudah dilakukan di tempat lain.
Selanjutnya ada menu IPR, Indeks Pemenuhan Relatif dari Sekolah dan Madrasah. Jadi di sini ada item dari mulai yang pertama, kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. Ini ada sumber data dari Dapodok atau EMIS, ini jumlahnya disebutkan. Kemudian itu harus diisi semua sampai poin yang terakhir yaitu yang ke-9. Apabila Bapak Ibu sekalian dari pihak sekolah madrasah akan memperbaiki nilai IPR ini, maka terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian harus menekan hitung IPR perbaikan, dan di sini nanti akan muncul ataupun akan ada fasilitas perbaikan sekolah ini. Nanti tinggal diganti nilainya berapa, disesuaikan dengan keadaan perubahan yang terjadi. Karena mungkin saja bahwa kondisi ataupun hal-hal yang terkait dengan IPR ini dari waktu ke waktu akan selalu berubah di sekolahnya. Menu selanjutnya adalah dia. Ini adalah data isian akreditasi. Ini di sebelah kiri ini ada daftar nomor. Ini daftar nomor sesuai dengan butir di IASP. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum mengisinya, ini semua akan berwarna putih. Jadi kalau sudah berwarna hijau berarti sekolah sudah mengisikan data di isian akreditasi ini. Nah, apa yang harus diisi? Sebenarnya nanti yang harus diisi itu hanya pemilihan level kinerjanya saja. Sedangkan untuk dokumen dan lain-lainnya akan otomatis menyesuaikan dengan unggahan dokumen yang sudah dilakukan oleh sekolah sebelumnya. Nah, sekolah juga bisa melihat hitungan sementara dari nilai akreditasinya. Jadi, sesuai dengan isian sekolah tadi, bisa melihat berapa nilai yang dicapai sekolah, kemudian peringkatnya apa, dan status akreditasinya apa. Dan seperti biasa, kalau memang nanti sekolah sudah yakin dengan pengisian itu, sekolah harus mencentang pernyataan sudah yakin ini, baru nanti bisa menyimpan dan dianggap penilaian yang dilakukan oleh sekolah itu selesai. Menu terakhir yang ada dalam isian sekolah ini adalah kartu kendali. Kartu kendali ini adalah kartu yang melihat bagaimana proses akreditasi dilakukan, bagaimana kinerja asesor ketika melakukan visitasi di sekolah. Kartu kendali harus diisi oleh sekolah madrasah. Di sini ada isiannya. Ini pengisiannya adalah tanggal mulai visitasi, tanggal selesai visitasi, serta nanti ada jamnya, jam berapa juga dituliskan di sana. Kemudian ini ada isian terkait dengan pelaksanaan temu awal, kemudian observasi sarana dan prasarana, seterusnya sampai nanti juga ada pernyataan-pernyataan apakah asesor meminta fasilitas tertentu atau tidak gitu. Apakah sekolah menyediakan fasilitas tertentu atau tidak. Kemudian juga sekolah dan madrasah akan memberi pernyataan bagaimana cara asesor berbagi tugas sesuai dengan pengetahuan atau pengamatan mereka. Termasuk juga suasana pelaksanaan visitasinya seperti apa. Apakah ada pengaduan yang disampaikan oleh pihak sekolah atau tidak. Kalau sudah selesai, sekolah mengisi ini, maka sekolah harus menyimpan ataupun mengklik tombol simpan ini sehingga apa yang sudah diisi oleh sekolah itu akan tersimpan di Sispena. Kemudian jika selesai sudah mengisi, Bapak Ibu sekalian bisa mencetaknya dan hasil pencetakan ini biasanya akan berbentuk dalam file PDF. Itu saja Bapak Ibu sekalian, beberapa menu yang harus diisi oleh sekolah dan madrasah yang ada di dalam Sispena 2.0 atau Sispena 2020 ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.